Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fikih sakaratul maut. Dan pembahasan ini merupakan penegasan dari pembahasan sebelumnya. Karena masalah ini merupakan masalah yang sangat menentukan akhir kehidupan seseorang. Apakah su'ul khatimah ataukah husnul khatimah. Karena itu kami menegaskan kembali pembahasan mengenai fikih sakaratul maut ini. Mudah-mudahan bisa kita fahami, mudah-mudahan bisa kita jadikan panduan, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan pada waktunya nanti. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah pada akhirnya dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hidayah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua berhasil meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lihat pada slide berikutnya. Jamaah rahimakumullah, beberapa catatan mengenai sakaratul maut. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bisa kita simpulkan bahwa iblis memiliki komitmen yang kuat. Sekali lagi, iblis memiliki komitmen yang kuat. Dan komitmen ini terus akan dia pegang sampai dengan waktu yang Allah tetapkan. Iblis berkomitmen kuat untuk terus berusaha merendahkan manusia selama roh masih bersama jasad. Jadi manusia akan selalu dibuat terlena, dibuat tertipu oleh iblis dan segenap pasukannya dari bangsa syaitan selama roh manusia masih berada di dalam jasadnya. Jadi jamaah rahimakumullah, peperangan kita melawan iblis tidak akan pernah berhenti dan selesai kecuali roh sudah berpisah dari badan. Jamaah rahimakumullah, dan bentuk-bentuk upaya iblis untuk merendahkan manusia ini berbagai macam, berbagai cara. Tidak terhitung caranya. Sudah jutaan tahun, bahkan ribuan tahun, iblis ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman. Selama ribuan tahun ini, bagaimana cara menyesatkan dan menggoda manusia. Namun kalau kita ringkas, maka minimal ada 3 bentuk usaha iblis untuk merendahkan manusia. Yang pertama adalah idlal atau menyesatkan. Menyesatkan ini berbagai macam bentuknya. Bisa bentuknya menyesatkan akidah. Membuat seseorang menganut akidah yang sesat. Baik itu selama dia hidup atau bahkan di akhir hayatnya pada saat sakaratul maut. Berpindah akidah atau meyakini akidah yang sesat. Kemudian yang kedua, tujuan hidup. Tujuan hidup ini pun bisa disesatkan oleh syaitan. Jamaah rahimakumullah, karena itulah perlunya kita ta'lim agar kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang diamalkan oleh salafus saleh, oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ini semua kita lakukan agar tujuan hidup kita tidak tersesat. Agar hidup kita ini memiliki tujuan yang benar. Kemudian bisa juga bentuknya prioritas. Setan menyesatkan kita dalam skala prioritas hidup kita, dalam skala prioritas berpikir kita, dalam skala prioritas usaha kita. Setan akan menyesatkan prioritas kita itu. Kalau kita kembali kepada tafsir surah Al-Baqarah, maka logika materialisme itu salah satu bukti bahwa betapa syaitan menyesatkan manusia
dalam hal skala prioritas. Kemudian jamaah rahimakumullah, orientasi pun bisa disesatkan oleh iblis. Dan banyak sekali jamaah rahimakumullah orientasi manusia yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sehingga kehidupannya jamaah rahimakumullah menjadi kehidupan yang menyimpang. Dan banyak hal-hal lain di mana syaitan berupaya dan berjuang untuk menyesatkan manusia. Karena itu jamaah rahimakumullah, ketika syaitan memiliki komitmen yang penuh, yang tidak pernah surut, yang tidak pernah bergeming, maka kira-kira apakah bisa dilawan dengan kelalaian kita? Apakah bisa dilawan dengan keraguan kita? Apakah bisa dilawan dengan sisa-sisa waktu kita, sisa-sisa perhatian kita? Sekali-kali tidak, jamaah sekalian. Kita pun harus membentengi diri kita dengan perhatian yang penuh, dengan semangat yang penuh, dengan komitmen yang tidak pernah surut untuk selalu istiqamah di jalan hijrah bersama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua adalah menurunkan iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jamaah rahimakumullah, ini salah satunya adalah karena godaan syaitan. Satu kali kita bersemangat untuk beribadah. Kemudian tiba-tiba karena barangkali ada masalah atau barangkali mendapatkan nikmat yang luar biasa sehingga harus fokus untuk mengejar hal tersebut sehingga ini mempengaruhi ibadah kita. Ketahuilah bahwa itu adalah keberhasilan iblis dalam menurunkan iman kita. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita saling mengingatkan untuk selalu menjaga kadar iman kita, jangan sampai turun. Apapun yang terjadi, kita pertahankan. Jamaah rahimakumullah, sesuai taklim Sabtu subuh beberapa pertemuan yang lalu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala paling menyukai, paling mencintai amalan-amalan yang meskipun sedikit tetapi dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan dan berkelanjutan sampai akhir hayatnya. Ini peluang emas kita hadirin sekalian untuk tetap mempertahankan kadar iman kita. Dan jamaah rahimakumullah, pernah juga saya sampaikan bahwa obat turunnya iman adalah berjumpa dengan orang yang soleh. Sekali lagi, obat turunnya iman adalah berjumpa dengan orang yang soleh. Karena itu ketika iman kita turun, cari orang-orang yang soleh, yang bisa berbicara dengannya, bertukar pikiran dengannya, insya Allah iman kita akan kembali naik. Kemudian yang ketiga jamaah rahimakumullah, upaya iblis untuk menyesatkan dan merendahkan manusia adalah merusak pahala ibadah. Jadi tentunya iblis ini menggoda manusia yang ahli maksiat, yang suka maksiat dengan menambah jenis dan intensitas maksiatnya. Sedangkan orang yang suka ibadah tidak akan digoda dengan maksiat, tetapi lebih digoda dengan ibadahnya. Jadi iblis ini menyesuaikan sesuai dengan minat dan orientasi orang tersebut. Targetnya sukanya apa? Kalau dia suka maksiat, maka dia akan goda melalui maksiat. Kalau dia suka ibadah, maka dia akan goda dengan ibadahnya. Merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian jamaah rahimakumullah, berusaha untuk menambah ibadah. Akhirnya setelah bertambah kuantitas ibadahnya, justru dia merasa berat dan akhirnya meninggalkan ibadah itu. Salah satu daripada upaya iblis untuk merendahkan manusia. Jamaah rahimakumullah, kita lihat pada slide berikutnya. Pada saat manusia mengalami sakaratul maut, disitulah puncak, sekali lagi, puncak usaha syaitan untuk menyesatkan manusia. Masya Allah, luar biasa. Hadirin sekalian, bisa kita bayangkan. Manusianya sedang dalam titik nadir. Manusianya sedang dalam titik terendah. Manusianya sedang dalam kondisi paling lemah secara fisik. Bayangkan kalau pada saat itu imannya juga dalam titik nadir, imannya juga dalam posisi yang terendah,
sedangkan iblis justru berada pada puncak perjuangan dan upayanya untuk menyesatkan orang tersebut di akhir detik kehidupannya, apa yang akan terjadi? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu jamaah rahimakumullah, menjaga kekuatan iman itu tidak kenal waktu. Sepanjang saat, setiap waktu, setiap detik. Karena pada waktu-waktu itu justru syaitan mencapai puncak upaya dan perjuangannya menyesatkan manusia. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Mu'minun ayat 98 Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung dari kedatangan syaitan dan penyesatannya. A'udzubika rabbi ayyahdurun. Sebetulnya ada yang sebelumnya adalah a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah agar mereka itu tidak datang. Dan kalau mereka datang, ya Allah berikan kami perlindungan. Jadi wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, aku berlindung kepadamu ya Allah ketika mereka datang, agar engkau lindungi kami dari penyesatan dan godaannya. Ini ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 98, dan saya mengajak kita semua untuk menghafalnya dan juga untuk mengamalkannya. Pertanyaannya, mengapa harus dibaca sekarang kalau memang itu untuk sakaratul maut? Jamaah rahimakumullah, ayat ini bukan hanya untuk sakaratul maut, tetapi ayat ini adalah untuk melindungi kita setiap kali setan itu mendatangi kita. Dan ketahuilah hadirin sekalian, bahwa setan itu mendatangi kita di setiap waktu, pada saat makan, pada saat bekerja, bahkan pada saat beribadah. Karena itu amalkan doa ini bukan hanya pada saat sakaratul maut, tetapi juga sehari-hari. Dengan mengamalkannya, hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, maka insya Allah mudah-mudahan Allah ringankan lisan kita, dan Allah berikan kekuatan ingatan kita untuk membaca doa itu di akhir-akhir kehidupan kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, catatan berikutnya, berzikir di tengah malam merupakan salah satu kunci bertahan dari penyesatan dan serangan syaitan pada saat sakaratul maut. Berzikir di tengah malam salah satu kunci bertahan dari penyesatan dan serangan syaitan. Yang saya maksudkan tengah malam bukan artinya harus persis jam 12 malam seperti itu, bukan. Jamaah rahimakumullah, yang dimaksud pertengahan malam itu adalah waktu-waktu sahur. Dimana kalau Ramadan kita boleh sahur di waktu-waktu itu. Artinya sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3 sampai dengan waktu subuh. Nah, inilah waktu-waktu yang begitu istimewa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebut wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang selalu beristighfar di waktu-waktu sahur. Jamaah rahimakumullah, berzikir pada waktu-waktu sahur adalah salah satu benteng kita yang insya Allah kokoh untuk melindungi kita pada saat fisik kita berada pada kondisi terlimah, tetapi insya Allah iman kita akan selalu dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbanyaklah berzikir di waktu-waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Kemudian jamaah rahimakumullah, ditegaskan dari hadis riwayat Abu Hurairah bahwasanya syaitan tidak berdaya di hadapan orang mukmin. Jadi sebetulnya bukan syaitannya yang kuat, tetapi mukminnya yang lemah, orangnya yang lemah. Syaitannya lemah ketika orangnya kuat imannya. Dan setannya itu bisa mempengaruhi bahkan mengendalikan seseorang ketika orangnya itu sama lemahnya dengan setan atau lebih lemah dari setan. Jamaah rahimakumullah, keyakinan kita itu adalah setan tidak berdaya di hadapan mukmin, dan ini pun ditegaskan di dalam Al-Quran. Mereka tidak punya sultan, tidak punya kekuatan kepada kalian orang-orang yang beriman. Karena itu ini peluang emas kita. Kalau kita sudah tahu bahwa syaitan itu lemah, maka kuatkan terus iman kita. Dalam segala aktivitas kita, kita kuatkan. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai pada saat justru dalam posisi bermaksiat, justru waktu itu datang dan kita dalam posisi dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah
Tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu selalulah kita berdoa agar kita dianugerahkan husnul khatimah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian catatan berikutnya yang dilakukan oleh seorang mukmin pada saat sakaratul maut. Apa yang dilakukan oleh seorang mukmin pada saat sakaratul maut? Apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang dalam kondisi sakaratul maut? Yang pertama, menjawab dan menentang setiap yang dikatakan syaitan. Menjawab dan menentang setiap yang dikatakan oleh syaitan. Jadi ketika syaitan mengatakan sesuatu, maka jawablah. Dan jawaban kita itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mempertahankan akidah kita. Menentang apa yang dia katakannya. Misalkan saja, syaitan datang menawarkan air minum. Maka dengan tegas, seseorang itu mengatakan bahwa menolak air minum itu dan menegaskan bahwa kamu ini syaitan dan kamu datang untuk menyesatkan aku. Jadi memang ini dianjurkan untuk menjawab dan menentang setiap yang dikatakan oleh syaitan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kemampuan untuk melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, terus bertaubat. Setelah datang syaitan bertubi-tubi, datang godaan syaitan bertubi-tubi, maka yang dilakukan oleh seorang mukmin di samping menjawab juga bertaubat. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Aku bertaubat kepadamu ya Allah dari segala dosa-dosaku. Jamaah rahimakumullah, di detik-detik terakhir kehidupan seorang manusia, Allah masih membuka pintu taubat. Dan itu adalah kesempatan terakhir seseorang untuk bertaubat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena batasan akhirnya adalah malam yugharghir. Taubat itu ditutup pintunya oleh Allah bagi seseorang yang sedang dalam kondisi sakaratul maut. Kapan waktunya? Malam yugharghir. Selama rohnya belum sampai kepada tenggorokan. Kalau ruh sudah sampai tenggorokan, maka sudah ditutuplah pintu taubat. Sehingga jamaah rahimakumullah, pada saat roh itu berjalan, meninggalkan ujung kaki, bergerak kemudian meninggalkan telapak kaki, bergerak meninggalkan betis, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Meskipun ujung-ujung roh itu sudah berada di bagian tubuh, seperti misalkan betis, kemudian paha, perut, dan lain sebagainya. Masih ada kesempatan untuk bertaubat pada saat itu. Karena itu teruslah bertaubat, teruslah bertaubat. Bahkan di detik-detik terakhir di dalam kehidupan kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, selalu berbaik sangka kepada Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Pada kondisi sakaratul maut, seseorang yang beriman selalu berbaik sangka kepada Allah. Tidak putus asa dari rahmat Allah. Artinya bagaimana? Pada saat sakaratul maut, jangan diingat dosa-dosa kita. Jangan diingat maksiat-maksiat kita. Jangan diingat kelalaian kita, apalagi ingat dunia. Dosa-dosa jangan diingat. Kelalaian jangan diingat, maksiat jangan diingat, apalagi dunia kita jangan diingat. Apa yang kita ingat? Yang kita ingat adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau pasti merahmatiku ya Allah. Ya Allah, Engkau pasti mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, Engkau pasti menyelamatkanku. Kira-kira seperti itu hadirin sekalian. Jangan mengingat dosa-dosa kita. Oh, dosa saya banyak. Maksiat saya banyak. Saya pernah melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Apakah mungkin Allah akan mengampuni? Allahu Akbar. Jangan hadirin sekalian. Jangan hadirin sekalian. Jangankan pada waktu sakaratul maut. Pada waktu di padang Arafah. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis qudsi. Bahwa kalau berada di padang Arafah, kemudian ada seorang hamba yang dalam keadaan berpakaian ihram. Dia berada di padang Arafah, di puncak haji. Karena al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kemudian dia meragukan bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, maka kata Allah, pulang saja. Pulang saja. Tidak usah berada di Arafah.
Jadi hadirin di Arafah saja kita harus yakin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dan sebesar apapun dosa itu. Karena itu jamaah rahimakumullah, pada akhir-akhir hayat kita jangan ingat dosa lagi, tapi selalulah berhusnuzon kepada Allah. Yang kita ingat adalah taubat, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang keempat yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Ketika sudah berada di penghujung, maka jangan ucapkan kalimat selain kalimat tauhid. Fokuskan pada kalimat tauhid. Fokuskan pada kalimat tauhid. Kalau diselingi, bacalah Al-Quranul Karim. Apa yang kita ingat? Bacalah Al-Quranul Karim. Jika kondisi memungkinkan. Barangkali kondisi fisik sudah tidak memungkinkan. Orang-orang melihat bahwa fisik kita ini sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Seseorang itu fisiknya sudah tidak bisa lagi menggerakkan bahkan bibirnya sendiri. Tapi jamaah rahimakumullah, itu hanya fisik manusia. Jiwanya tetap ada. Jiwa tidak pernah sakit seperti sakitnya badan. Dia tetap bisa. Jadi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan hanya lisan kita, tetapi juga jiwa kita. Meskipun tubuh kita sudah tidak sanggup, maka mudah-mudahan Allah kuatkan jiwa kita untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Alangkah indahnya kalau seandainya seseorang itu mengakhiri hidupnya bisa lisannya mengucapkan la ilaha illallah dan juga jiwanya mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan bahwa santri kami di pesantren Tahfiz Madinah Quran yang baru sebulan belajar di pesantren kami, belum lama ini meninggal dunia karena penyakit lambung, penyakit kelenjar dan liver. Usianya baru 20 tahun. Pekerjaan terakhirnya adalah penghafal Al-Quran di pesantren kami di Madinah Quran. Kemudian karena sakit, dia pulang ke rumahnya di Tasikmalaya. Dan kemudian beberapa waktu kami mendapat informasi dari kedua orang tuanya bahwa Ananda Rifki Muhtada ini sudah berpulang ke rahmatullah. Dan yang mengharukan kami, membuat kami bahagia, jamaah rahimakumullah, sang ayah menuturkan kepada kami bahwa ketika beliau mentalkin, ketika beliau memandu, menuntun putranya yang tersayang, Rifki Muhtada, untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sang ayah bisa dengan jelas mendengar bahwa putranya tersebut dengan fasih mengucapkan la ilaha illallah. Dan setelah itu ruhnya pun pergi meninggalkan jasadnya. Husnul khatimah insyaallah. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lihat pada slide berikutnya apa yang dilakukan oleh pendamping. Yang dilakukan oleh orang yang mendampingi orang yang sakaratul maut. Hadirin sekalian, ini penting sekali untuk kita dan untuk anak-anak keturunan kita. Penting sekali. Jangan sampai hadirin sekalian sekolahnya tinggi, tetapi pada saat sakaratul maut tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat orang tuanya itu meninggal. Lebih banyak memegang handphone ketimbang memandu orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai hal ini terjadi. Bakti kita itu diantaranya adalah pada saat sakaratul maut. Dan kalau sakaratul maut kita tidak bisa dampingi, maka bakti kita adalah dengan menghadiahkan berbagai pahala amal saleh kepada almarhum dan almarhumah. Hadiahkan berbagai amal-amal saleh kepada almarhum dan almarhumah. Wakaf, sedekah, infak, baca Quran, belajar Quran, salat sunnah dan lain sebagainya. Niatkan pahalanya di samping untuk kita, juga untuk orang tua kita. Dan bagi yang bisa mendampingi, ini yang harus dilakukan. Yang pertama, menghadapkan wajahnya ke kiblat. Dan ini dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anhu warda. Menghadapkan jenazah itu, menghadapkan orang yang sedang sakaratul maut itu ke arah kiblat. Fatimah radhiyallahu anha warda, putri Rasulullah, ketika beliau akan wafat, beliau meminta agar tempat tidurnya dimiringkan ke arah kiblat. Kemudian beliau mandi dengan mandi yang sangat bersih. Kemudian beliau pakai pakaian terbaiknya. Kemudian beliau tiduran dan berbaring di tempat tidurnya dan mengatakan, pergilah, sebentar lagi nyawaku akan dicabut. Itu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Caranya ada dua, hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah. Yang pertama, dimiringkan ke kanan. Jika mungkin, orang yang sakaratul maut dan akan meninggal dunia dimiringkan ke kanan agar kemudian wajahnya itu menghadap kiblat. Jadi dimiringkan ke kanan dan wajahnya menghadap ke kiblat. Kemudian dituntun dan lain sebagainya. Kalau tidak mungkin dimiringkan ke kanan dan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat, diposisikan sedemikian rupa sehingga ketika kepalanya ditekuk sedikit atau dinaikkan sedikit, kepalanya menghadap kiblat. Ya, tentunya dengan kondisi yang membuat tetap dalam posisi yang nyaman. Kepalanya dinaikkan sedikit, alas kepalanya ditambah sedikit seperti itu, sehingga wajahnya kurang lebihnya menghadap ke arah kiblat. Seperti itu. Itu dua cara untuk menghadapkan orang yang sedang sakaratul maut ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, apalagi yang dilakukan oleh pendamping, memberi air minum seperti yang terdapat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kalau memang terlihat bahwa orang itu sangat kehausan, maka berilah minum. Basahi tenggorokannya. Tentunya dengan tetap memperhatikan jangan sampai tersedak dan menimbulkan mudarat. Kalau menimbulkan mudarat, tidak apa-apa, tidak dilakukan. Termasuk menghadap ke kiblat, kalau memang tidak mungkin sama sekali, tidak mengapa untuk tidak dihadapkan ke kiblat, tapi insya Allah, Allah tahu bahwa keluarganya sudah berniat untuk menghadapkan jenazah atau orang yang sakaratul maut itu ke arah kiblat. Yang ketiga, talqin. Jamaah rahimakumullah, talqin adalah menuntun ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, jangan paksa orang itu untuk mengikuti kita. Yang kita lakukan adalah ulangi saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Seperti itu. Jangan paksakan. Ayo ikuti, ayo ikuti, ayo ikuti. Itu adalah hal yang keliru. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kita baca saja. Dan kemudian itu maksudnya menuntun seperti itu. Bukan memaksa agar dia mengikuti ucapan kita. Karena kondisinya jauh berbeda dengan kondisi kita. Dan manakala dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka jangan diajak bicara lagi. Jadikan la ilaha illallah sebagai akhir kalimat yang dia ucapkan sebelum meninggal. Kalau seandainya setelah mengucapkan la ilaha illallah, orang itu kemudian mengucapkan lagi sesuatu kalimat, maka kemudian talkinkan lagi. Demikian kira-kira yang harus dilakukan. Artinya pada prinsipnya, jadikan la ilaha illallah sebagai ucapan dan kalimat terakhir yang diucapkan oleh seorang mukmin sebelum meninggal. Kenapa hadirin sekalian? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka wajib dia masuk ke dalam surga. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya adalah membacakan surah Yasin. Jadi di samping mentalkinkan, dimiringkan ke kanan atau dihadapkan ke kiblat wajahnya, ada yang mentalkinkan, menuntun la ilaha illallah, keluarga yang lain atau orang yang hadir yang lain bacakan surah Yasin. Bacakan surah Yasin. Sekarang ini sangat mudah. Tidak bawa Al-Quran bisa melalui handphone. Tidak ada handphone, kalau yang hafal, baca melalui hafalan. Apapun. Bacakan Yasin bagi orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Jangan sampai orang sakaratul maut itu sepi. Kanan kirinya hanya suara tangis. Memang semua secara manusiawi bersedih. Tetapi mari kita iringi kesedihan itu, suasana yang sedih itu, dengan tuntunan Rasulullah SAW yang menolong orang yang sedang sakaratul maut. Karena itu barangkali dalam kondisi yang sedih, tetap keluarga dan anak-anaknya umpamanya membacakan surah Yasin. Yang satu mentalkinkan atau menuntun la ilaha illallah. Ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud. Jadi sekali lagi, jangan biarkan orang yang sakaratul maut itu sepi sendirian. Kalau memang ada di rumah dan keluarganya ada, maka jangan pernah biarkan sakaratul maut dalam keadaan sepi. Jamaah rahimakumullah, bacakan surah Yasin oleh anak-anaknya, oleh kita, bacakan surah Yasin. Kemudian yang selanjutnya membacakan surah Ar-Ra'du. Membacakan surat Ar-Ra'du, dan ini diriwayatkan dari Jabir bin Zaid bahwa surat Ar-Ra'du ini diantaranya adalah insya Allah akan mempermudah keluarnya ruh
dari jasad. Insya Allah akan mempermudah keluarnya ruh dari jasad. Jadi surat Ar-Ra'du juga dibaca. Sebagian membaca Yasin, sebagian membaca Ar-Ra'du. Jadi hadirin, dengan tuntunan ini, mudah-mudahan keluarga kita minimal bisa mengerti. Ketika ada anggota keluarga yang sedang sakaratul maut, maka sudah tahu semua apa yang harus dilakukan. Menghadapkan ke kiblat dengan dua cara, salah satu dari dua cara, kemudian mentalkinkan, kemudian memberi air jika dibutuhkan, kemudian yang lain baca Yasin, yang lain surat Ar-Ra'du. Jadi bagi tugas, dan semua tugas yang dilakukan itu menolong orang yang sedang sakaratul maut. Betapa bakti seorang anak itu akan sangat terasa pada momen-momen seperti itu. Dan betapa yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir itu akan sangat membantu orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita untuk kesempatan pagi hari ini, fikih sakaratul maut. Mudah-mudahan bisa kita fahami, dan mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita, dan mari sama-sama menjadi panduan kita sesuai sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan semua dari kita yang hadir di Majlis Ta'lim Madinah Quran ini kelak akan meraih husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, mohon doa dari jamaah sekalian. Insyaallah ba'da ta'lim ini kami akan berangkat menuju Pondok Pesantren Tahfiz Madinah Quran untuk melakukan pengecoran dak di asrama Madinah 2 bersama para santri dan juga dibantu oleh beberapa warga setempat. Mohon doa agar proses pengecoran ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan mohon doa asrama Madinah 2 lantai ini bisa segera selesai sehingga lebih memudahkan para penghafal Al-Quranul Karim untuk bisa menikmati fasilitas di Pondok Pesantren Tahfiz Madinah Quran, dan insya Allah infak, wakaf, dan sedekah yang sudah disalurkan, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada muhsinin, kepada orang-orang yang mengambil peluang ini, dan mudah-mudahan hadirin sekalian, ini semua tidak akan pernah berhenti, bahkan ketika kita sudah berada di alam kubur. Mohon doa restunya dan mohon doanya agar ini bisa berjalan dengan lancar. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.